Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Mura. Saya dari lokal PGMI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai kurikulum ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, matematika, bahasa Indonesia, dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar. Baik, kurikulum ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar memiliki tujuan yang pertama, yaitu membekali anak didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupannya kelak di masyarakat. Yang kedua, membekali anak didik dengan kemampuan mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan di masyarakat. Yang ketiga, membekali anak didik dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan berbagai bidang keilmuan serta bidang keahlian. Yang keempat, yaitu membekali anak didik dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap pemanfaatan lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan tersebut. Yang kelima, membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keilmuan ilmu pengetahuan sosial sesuai dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perkembangan kurikulum ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Pertama, kurikulum ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar tahun 1975 sampai dengan 2006. Kurikulum ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar tahun 2006 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006, tanggal 23 Mei 2006, mempunyai karakteristik tersendiri karena kurikulum ilmu pengetahuan sosial yang mulai berlaku tahun pelajaran 2006 itu tidak menganut istilah pokok bahasan, namun cukup simpel, yakni standar kompetensi dan kompetensi dasar. Hal ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, dan jam pelajarannya relatif lebih sedikit per minggunya. Materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar terdiri dari materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Materi ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar tidak tampak secara nyata, namun tertata secara terpadu dalam standar kompetensi yang dimulai sejak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu rancangan kurikulum ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar 2013. Karakteristik kurikulum 2013 adalah tematik integratif dan berbasis sains. Proses pembelajaran menekankan aspek kognitif, afektif, psikomotorik melalui penilaian berbasis tes dan portofolio saling melengkapi. Kompetensi yang ingin dicapai adalah kompetensi yang berimbang antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Rancangan kurikulum 2013 sangat jauh berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Ditinjau dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum KTSB, di sekolah dasar terdapat 10 mata pelajaran, namun pada rancangan kurikulum 2013, mata pelajaran sekolah dasar dikurangi menjadi 6 mata pelajaran. Pada kurikulum 2013, ilmu pengetahuan sosial tidak terdaftar sebagai mata pelajaran. Ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar bukan dihilangkan atau dihapus, namun ilmu pengetahuan sosial diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain seperti bahasa Indonesia dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang diajarkan secara terpadu sesuai dengan tema yang dibahas. Inilah yang dimaksud dengan tematik integratif. Kurikulum Bahasa Indonesia Sekolah Dasar. A. Landasan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia. Bahasa memiliki peran sentral dalam perkembangan kognitif, sosial emosional, dan bahasa anak. Pada umumnya, dalam mengembangkan kurikulum, kita dapat berpegang pada asas sosiologis, psikologis, asas filosofis, dan asas organisatoris. Telaah kurikulum bahasa Indonesia. Telaah komponen dalam kurikulum mata pelajaran bahasa dan sastra Indonesia sekolah dasar sejalan dengan perkembangan zaman dan dalam rangka mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan masa depan dan meningkatkan mutu pendidikan nasional, maka Departemen Pendidikan Nasional merespon dengan menyempurnakan kurikulum secara berkelanjutan yang diberi nama Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP, diberlakukan sejak tahun 2006.
Kurikulum ini merupakan refleksi pemikiran terhadap kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai salah satu wujud reformasi pendidikan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar yang pertama yaitu berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis. Yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Yang ketiga, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia. Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, keterampilan, dan sikap atau nilai yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Kurikulum pendidikan kewarganegaraan sekolah dasar. Pendidikan terjadi ketika ada interaksi antara pendidik dan peserta didik. Dalam lingkungan keluarga, interaksi antara ayah dan anak merupakan proses dalam pendidikan. Interaksi pendidikan antara orang tua dengan anaknya sering tidak disadari. Dalam kehidupan keluarga, interaksi pendidikan dapat terjadi setiap saat, setiap kali orang tua bertemu, berdialog, dan bergaul dengan anak-anaknya. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta anti korupsi. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kurikulum matematika di sekolah dasar. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan sekolah dasar meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Bilangan. 2. Geometri dan pengukuran. Dan yang ketiga yaitu pengolahan data. Selanjutnya yaitu kurikulum ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Ruang lingkup kurikulum ilmu pengetahuan alam di sekolah dasar. Ilmu pengetahuan alam diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui pemecahan masalah-masalah yang dapat diidentifikasikan. Pembelajaran ilmu pengetahuan alam sebaiknya dilaksanakan secara inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja, dan bersikap ilmiah serta mengkomunikasikannya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Adapun ruang lingkup dalam pendidikan ilmu pengetahuan alam sekolah dasar mencakup 4 hal. 4 hal itu adalah makhluk hidup dan proses kehidupan, benda serta sifat dan kegunaannya, energi dan perubahannya, dan bumi serta alam semesta. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai kurikulum ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan kewarganegaraan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.